Oke, pada pertemuan ini kita bahas tentang di section 5, ini bahasnya tentang scanner dan conditional statement. Terus untuk section 5.2 ini akan kita bahas tentang control statement ya. Kita mulai dari 5.1, ini ada slide-nya, silahkan di-download. Ini kita bahas tentang scanner dan condition statement. Scanner dan condition statement. Scanner, yang pertama scanner. Scanner ini kalau tidak salah sudah pernah dipakai ya. Kalau tidak salah yang ini ya, gallon to liter ini sudah ada penggunaan scanner di sini. Ini ya, scanner. Nah, scanner ini sendiri merupakan kelas yang ada pada package Java Util. Ini kalau kita buka API-nya Oracle, di sini kita bisa dapatkan di Java Util ini, di package Java Util. Sebentar. Kita cari di sini Java Util ya. Di Java Util di sini, di package Java Util ada kelas yang namanya kelas scanner. Kelas scanner mana scanner? Ini ya, kelas scanner. Kalau kita lihat di sini, kelas scanner itu dia punya konstruktor ya. Konstruktor yang bisa digunakan itu bisa membaca isi file, bisa juga membaca input stream yang kemarin sudah sempat dipakai. Ini juga bisa untuk dapatkan tempat dari sebuah file, bisa membaca file ya, dan seterusnya. Kemudian metode-metode yang bisa digunakan, bisa menggunakan metode close, bisa menggunakan metode delimiter, dan macam-macam di sini yang kita gunakan kemarin ada hashnext. Kemudian di sini juga banyak sekali metode yang sering dipakai juga next ya. Kalau kemarin kita bahasnya penggunaannya pakai next double. Kalau next double kita bisa lihat di dokumentasinya. Di sini ada next double. Mana next double? Ini ya, next double. Jadi nextnya ini untuk membaca inputan. Membaca inputan, apakah inputan, kalau inputannya berupa double berarti menggunakan next double. Kalau inputan berupa desimal, ya, maka kita gunakan next decimal, next byte, ya, next integer, seperti itu ya. Tergantung tipe data yang ingin digunakan untuk menginput kita. Sekarang coba baca dulu slide-nya. Jadi selain scanner kita juga bahas nanti tentang if else, ya. Kemudian switch case, lalu break, statement break. Untuk scanner sendiri ini sudah sempat dipakai kemarin ya, jadi cukup direview saja. Dia diimport dengan menggunakan Java Util package ya. Jadi kalau ini sudah jelas sekali terlihat di sini bahwa di package ini package Java Util, kemudian di kelas ini kelas scanner, lalu kelas scanner punya konstruktor dan punya metode yang bisa kita gunakan. Di scanner itu cara penulisannya, panggil nama kelasnya, kemudian nama objeknya, kemudian diinstansiasi dengan menggunakan konstruktor dan dengan menggunakan parameter di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini konstruktor. Kalau konstruktor di sini dalam dokumentasinya itu banyak sekali konstruktor scanner di sini ya. Jadi macam-macam konstruktor scanner bisa dipakai.
dengan berbagai macam parameter di dalam. Kalau konstruktor banyak seperti ini dengan parameter yang berbeda, maka ini disebut dengan overloading. Scanner itu digunakan supaya memudahkan kita dalam menerima inputan atau membaca inputan, ya. Membaca sesuatu baik file maupun inputan. Kalau sebelum ada scanner, scanner ini baru berlaku atau baru ada setelah Java 5. Jadi sebelum ada Java 5 itu tidak ada kelas scanner. Sehingga orang kalau mau menerima inputan, dia harus menggunakan buffer reader. Kalau menggunakan buffer reader itu kelemahannya karena tidak bisa kita spesifikkan, memberikan spesifik begitu, bahwa data yang diinput itu apakah string, integer, atau tipe data lain. Sehingga pada saat sebelum adanya scanner, itu ketika orang mau menerima inputan, itu biasanya dia harus menggunakan prosedur try catch. Ya, dia harus menghandle inputan dengan menggunakan try catch karena inputan yang dipakai pada saat sebelum adanya scanner itu menggunakan buffer reader, dan buffer reader itu selalu inputannya berupa string. Sehingga kalau kita mau menerima inputan berupa angka misalnya, maka string itu kemudian harus dikonversi dulu. Dan untuk menghandle itu biasanya kita menggunakan try catch. Ya. Tapi begitu ada scanner, maka ini memudahkan kita untuk membaca baik inputan dari user maupun inputan dari file. Untuk membaca menggunakan next tadi, ya. Next ini tentunya banyak, ada yang next. Kalau pakai next saja berarti yang dimaksud itu adalah membaca string, ya. Kalau pakai integer berarti next int. Kalau pakai double berarti next double dan seterusnya. Ini contohnya, ya. Contohnya string, nama variabelnya sama dengan int.next, ya. Jadi kita bisa menerima inputan. Kalau di sini menggunakan next berarti inputannya berupa string. Ini juga scanner. Ini kalau mau menerima inputan berupa integer berarti gunakan ini, ya. Saya ambil contoh. Kalau ini kita coba buat saja. Ini saya copy paste saja. Oke. Supaya tidak ini saya copy paste saja. Saya buat di sini misalnya kelas baru. Kelas misalnya tes scanner, ya. Tes scanner. Di sini kita buat kelas main-nya. Lalu di dalamnya saya paste tadi kode yang saya copy dari slide, ya. Bisa tidak? Boleh, ya. Ini scanner, atau kalau copy paste scanner ini masih error. Kenapa error? Karena belum diimport di atasnya. Untuk membuat supaya dia jadi import, maka bisa diklik di scanner di sini. Ini di errornya ini, ya. Arahkan saja kursor ke sini atau di mana, ya? Di sini, kemudian ini klik import, ya. Klik import scanner. Karena kalau kita ketikan langsung di sini, misalnya scanner, nah, begitu di enter maka otomatis langsung di import. Tapi ini tadi karena saya pakai copy paste, ya. Copy paste, maka scanner ini masih error. Kenapa? Karena belum diimport. Caranya supaya diimport bisa klik di scanner sini, kemudian klik import scanner. Maka di sini otomatis diimport dan scanner sudah tidak error lagi. Kalau kita lihat contoh program ini berarti didefinisikan objek scanner, ya, yang bisa menerima inputan dari konsol, kemudian menampilkan enter your name, ya, masukkan nama itu kemudian disimpan dalam variabel name, ini menggunakan next, artinya inputan ini nanti disimpan dalam variabel string, ya, karena pakai next. Kalau yang kedua ini enter number dan dipakai di sini adalah next integer, sehingga yang diterima nanti berupa integer lalu dimasukkan ke dalam variabel answer
dengan tipe data integer. Lalu ditampilkan system out print line, name dipanggil namanya siapa, ya. Lalu ditambahkan dengan the number your enter is, ya. Nomor yang Anda input adalah answer. Ya. Jadi kalau dijalankan, ini kalau dijalankan maka ini masukkan nama, misalnya di input nama, enter, masukkan number, misalnya number saya isi misalnya 70, enter, maka salkin the number your enter is 70. Jadi name-nya ini manggil inputan yang saya input di name tadi, ya. Lalu answer ini mengambil inputan yang saya input di number, ya. Seperti itu. Lalu di sini, nah penggunaan metode ini bisa menggunakan metode next, bisa menggunakan hasNext. hasNext kemarin sudah dipakai juga. Ya. hasNext itu digunakan untuk mengecek inputan itu tipe datanya apa, ya. Kemarin sudah digunakan juga di sini nih, ya. hasNext double. Jadi scan.hasNext double artinya kita mengecek apakah, jadi jika yang diinput itu adalah tipe data double, maka ini yang dikerjakan. Kalau tidak, maka ini yang dikerjakan. Kita kembali ke slide. Jadi hasNext itu digunakan untuk menerima mengecekkan inputan. Close itu digunakan untuk menutup scanner. Close ini biar tidak digunakan juga tidak ada masalah, namun sebaiknya digunakan, ya. Karena dari sisi resource, ya, dari sisi sumber daya komputer yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi ini, itu scanner itu semacam port yang dibuka begitu, ya. Jadi port input yang dibuka maka harus ditutup. Kalau tidak ditutup, ini ada warningnya seperti ini. Ini warningnya seperti ini. Ini warning, bukan error, ya. Sehingga kalau saya gunakan in.close, ya, maka warningnya selesai, hilang, ya. Warningnya hilang. Jadi close ini digunakan untuk menutup scanner yang terbuka, ya. Tidak ditutup juga tidak ada masalah, tapi dianjurkan untuk ditutup. Kenapa? Untuk supaya resource daripada komputer itu bisa diminimalkan. Kalau tidak ditutup sebenarnya bisa, ini ada di JVM-nya, Java Virtual Machine-nya itu ada satu pekerjaan dilakukan oleh namanya GERB collection, nih. Itu dia punya tugas untuk membersihkan ya termasuk menutup scanner, ya. Namun kita tidak tahu kapan itu Gerber collection itu dia bekerja. Itu sebabnya supaya resource dari komputer itu bisa minimalisasi, maka kita gunakan metode close, ya. Metode close ini digunakan untuk menutup scanner. Ini, ya. Jadi untuk membaca, untuk mengecek tipe data, kemudian menutup scanner. Relational operator ini lagi-lagi didapat kembali, ya. Ini kemarin sudah sempat didapat waktu kita belajar ELIS, kita belajar Greenfoot juga. Dan bahkan kalau Anda belajar pemrograman, ya, itu sudah pasti didapat ini relational operator. Termasuk juga kalau Anda belajar SQL gitu, ya, itu juga dapat ini, ya, relational operator. Relational operator ini perbandingan, ya. Jadi ini perbandingan ini untuk menentukan yang lebih besar, ya. Tanda lebih besar, ini lebih besar sama dengan, ini sama dengan. Kalau sama dengan menggunakan 2 kali sama dengan seperti ini, ya. Equal to. Kemudian ini lebih kecil sama dengan, ini tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Ini mungkin untuk yang relational operator, coba kita buat contoh satu, ya. Relational operator, coba kita buatkan contoh. Saya buat kelas baru lagi. Saya beri nama misalnya tes
relasional. Tes relasional. Saya buat kelas mainnya. Relasional ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan dua bilangan atau dua variabel atau dua nilai gitu ya. Jadi misalnya saya buat misalnya di sini string n misalnya. String n misalnya sama dengan saya kasih 0. 0 itu berarti kosong ya. Lalu saya buat perbandingan di sini ya. Statement if ya. Jika misalnya ini saya langsung saja gunakan perbandingan jika n tidak sama dengan 0 dan ya, kalau fungsi n ya, kalau Anda belajar logika informatika itu kan ada fungsi n, or ya, not gitu ya. Kalau fungsi n di Java gunakan tanda dan 2 kali begini. N dot misalnya saya ambil dia punya panjang tidak sama dengan 0 misalnya. Jadi ini kalau dibaca jika n tidak sama dengan 0, 0 itu artinya kosong, dan panjang dari n itu tidak sama dengan 0, maka ini yang dikerjakan. Jadi misalnya kita kerjakan, saya coba cetak sysout. Misalnya saya cetak nilai n-nya ya. Nilai n-nya saya cetak. Lalu jika else, maka saya cetak misalnya n bernilai 0. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0 dan dia panjang dari n itu tidak sama dengan 0, maka kita cetak n. Jika tidak, maka cetak n bernilai 0. Kira-kira apa hasilnya nih? Nah, berarti kan n sama dengan 0. Dicek apakah n tidak sama dengan 0? N kan sama dengan 0, berarti ini apa hasilnya? False ya. False karena n sama dengan 0. Kalau di sini diseleksi apakah n tidak sama dengan 0? False. Kalau false, ini saya kasih keterangan saja dulu di sini. Di sini menggunakan logika juga nih ya, logika informatika yang Anda sudah pernah pelajari. Jadi ini nanti hasilnya false. Kalau ini n titik length, jadi panjang dari n itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, berarti di sini nanti false juga ya. Karena n itu 0, maka hasilnya length dari n itu adalah 0. Jadi false and false, maka hasilnya adalah seharusnya false. Tapi kalau program ini kita jalankan, ini hasilnya malah true nih. Coba kita jalankan programnya. Run. Nah, kenapa hasilnya true? Sementara kalau kita merujuk kepada logika informatika, false and false seharusnya hasilnya false. Seharusnya hasilnya false karena dua-dua bernilai false. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? Dikarenakan kalau kita menggunakan fungsi dan seperti ini, ya, fungsi dan dengan menggunakan dua tanda dan seperti ini, maka dia biasanya hanya mengecek nilai yang pertama saja. Nilai yang pertama saja yang dicek. Jika memang ini false, ya, jika dia false, maka ini sudah tidak lagi dikerjakan. Karena hasilnya adalah false. Jadi false itu mau ketemu apa saja, tetap hasilnya false. Ya. Tetap hasilnya false. Maka ini tidak perlu dikerjakan. Ini dikerjakan kalau bernilai true. Ya. Bernilai true. Maka di sini kalau dia punya nilai yang dihasilkan dari n tidak sama dengan 0 ini false, maka sudah pasti hasilnya false.
Kalau hasilnya false, maka dia lewati statement ini. Maka dia akan mengerjakan statement else. Seperti itu. Beda halnya ketika misalnya kita gunakan dannya cuma satu kali. Error tidak nih? Di sini tidak error ya. Tapi apa yang dihasilkan? Kita coba run di sini. Ternyata hasilnya itu error di sini ya. Ini. Null pointer exception. Jadi dia mengatakan bahwa ini karena ini yang dikerjakan tadi ya. Kalau menggunakan dan cuma satu kali ya, kalau menggunakan dan satu kali maka statement ini saja yang dikerjakan. Statement berikutnya tidak lagi dikerjakan. Itu kalau yang menggunakan dan dua kali. Tapi kalau menggunakan dannya satu kali, maka dia akan mengecek dua-dua. Mengecek dua-dua. Sehingga akhirnya apa? Ini menjadi pengecekan yang kedua ini menjadi error. Kenapa error? Karena n itu tidak ada nilainya, tidak ada isinya. String tapi tidak ada isinya, tapi kemudian kita mengecekkan panjang karakter. Maka dia dianggap error. Jadi error ini dihasilkan karena menggunakan fungsi dan satu kali. Bukan karena dannya yang error, tapi karena fungsi pengecekan lengthnya. Fungsi pengecekan lengthnya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan dan satu kali, maka secara resource komputer itu dia akan bekerja dua kali karena dia harus cek ini dan dia juga harus cek ini. Tapi kalau kita menggunakan dannya dua kali seperti ini, maka kondisi yang kedua ini atau pengecekan yang kedua ini tidak lagi dikerjakan. Itu sebabnya tidak error di sini. Sebabnya di sini tidak error. Seperti ini. Jadi perbandingan ini bisa menggunakan fungsi n, ya, atau misalnya kita bisa menggunakan fungsi logika seperti ini juga boleh. Ya. Fungsi relasional dan fungsi logika itu kita bisa gunakan dua-dua. Ini contoh kita coba ini logika tadi ya, bisa menggunakan n, bisa menggunakan or, bisa menggunakan not. Ini kita coba cek saja ini contoh misalnya, saya copy saja contohnya. Ini saya coba copy, saya letakkan ke sini misalnya, saya ganti saja ini. Kalau ini number day absent itu kita deklarasikan dengan tipe data integer yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Lalu grade juga integer dengan inisialisasi nilainya 99. Lalu kita gunakan tipe data boolean. Tipe data boolean ini menghasilkan nilai true atau false. Ya. Kalau boolean itu hasil dari variabelnya itu kalau bukan true, false. Maka di sini boolean sama dengan grade lebih besar dari 88. Grade-nya tadi 99. Kalau 99 lebih besar satu sama dengan 88 berarti hasilnya true. Ya, hasilnya true. Maka di sini dibuat logikanya. Jika math honor roll done ya. Jadi kalau ini kan hasilnya tadi true ya. Kalau ini true dan number day absent sama dengan 0, ya benar ya. Berarti kalau true dan true maka hasilnya true. Kalau true berarti ini yang dikerjakan. Ini kalau kita lengkapi statementnya bisa kita gunakan seperti ini. Misalnya sys out. Di sini. Ini qualify berarti tidak lulus ya. Tidak qualify. Oke. Ini kalau dijalankan berarti dia hasilnya adalah qualify karena ini hasilnya true, yang ini juga hasilnya true. Ya. Tapi kalau kita gunakan di sini fungsi not, ya, tidak sama dengan misalnya, ya, maka di sini nanti hasilnya adalah false. Ini,
ya, tidak qualify. Karena N dan false, ya, sorry, true dan false, true and false berarti hasilnya false. Kalau false maka ini tidak dikerjakan, yang ini yang dikerjakan. Seperti itu. Berikutnya, ini lagi contoh, coba kita copy saja. Ini saya modifikasi saja contoh ini ya. Kalau di sini double, grade sama dengan 65, ya. Number day absent sama dengan 2, boolean grade lebih besar dari 88. Kalau ini berarti hasilnya true atau false nih. Grade-nya 65. Dicek apakah grade lebih besar atau sama dengan 88, berarti di sini false. Di sini false. Kalau false, nah, jika not, ini menggunakan logika not di sini ya. Jadi kalau false, not false berarti hasilnya true. Ya. Kalau not false berarti true. Di sini number 6 days absent lebih kecil dari 3. Nah, ini 2. Kalau 2 lebih kecil dari 3 berarti di sini juga true. Kalau true maka ini dikerjakan. Kalau kita eksekusi, maka hasilnya dia bernilai true. Jadi ini akan dikerjakan ini. Kenapa? Karena di sini tadi hasilnya false, tapi karena di sini menggunakan fungsi not, maka di sini hasilnya true. Karena not false berarti sama dengan true. Beda halnya ketika dihilangkan ini. Kalau dihilangkan ini, maka tidak dicetak apa-apa nih. Karena di sini tidak ada fungsi else-nya. Ini juga sama ya. Ini dia copy, ini bisa dipakai copy saja ya. Kalau mau dicoba, tinggal di copy saja. Sorry, ini kondisinya ya. Terus saya pindahkan ke sini saja. Jadi jika grade-nya lebih besar dari 70, grade-nya tadi 65. Kalau dicek apakah dia lebih besar dari 70, berarti hasilnya 65. Apakah dia lebih besar dari 70? Kalau dia lebih kecil, berarti hasilnya false. False dan number absent lebih kecil dari 5. Number absent tadi 2, berarti dia lebih kecil dari 5, ya. Berarti dia true. Ya. Kalau true, false, dan true berarti hasilnya false. Coba kita cek. Ini dieksekusi tidak nih? Tidak ya, tidak dieksekusi karena ini hasilnya false. Kalau di sini diganti lebih kecil, maka hasilnya nanti menjadi true. Jadi apa yang sudah dipelajari di informatika, di logika informatika itu sangat menjadi dasar itu di pemrograman ya, karena fungsi-fungsi perbandingan, fungsi-fungsi logika seperti ini selalu dipakai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di chatting atau bisa aktifkan mic-nya. Ini juga ada contoh operator lagi. Prinsipnya ini sama saja. Ini sudah tadi ya. Nah, berikutnya if statement. If statement ini tadi kita sudah coba di sini tadi ya. Kita sudah coba statement if di sini, sudah banyak if yang dipakai. Di catatan yang saya sudah share juga di situ sudah diterangkan bagaimana if statement ya. Ini if statement. Ini ya, contoh misalnya integer x, jika ini perbandingan di sini, perbandingan kondisional, jika dia bernilai true maka statement ini yang dikerjakan, jika bernilai false maka statement ini yang dikerjakan. Jadi
perbandingan if di sini menghasilkan Boolean expression. Boolean expression itu artinya menghasilkan nilai true atau false. Kalau dia benar, maka statementnya dikerjakan. Kalau dia salah, maka dilewati if-nya. Dia ke logika if selanjutnya. Kalau dia menggunakan else, maka statement ini statement paling akhir. Ya. Jadi, kalau ini salah, sudah pasti ini yang dikerjakan. Kita coba lihat contoh-contohnya. Ini coba saya copy saja. Ini kalau di copy, apa hasilnya nih? Saya langsung modify atau saya buat saja baru. Kelas, saya tes if, tes if. Di sini, sorry. Kita buat dulu program mainnya. Lalu kita letakkan ini. Ini scannernya belum diinput. Ini scanner diimport dulu. Scanner. Oke. Ini kita deklarasikan scanner, deklarasikan objek dari scanner, kemudian answer tipe data integer, masukkan number, hasilnya dimasukkan ke dalam 61 ya. Kemudian enter another number, itu masukkan ke dalam variabel 62. Lalu sistem out print line, enter operand ya. Kita diminta untuk masukkan operand. Operand itu mau masukkan kali, bagi, tambah atau kurang ya. Lalu di sini di operand ini dimasukkan ke dalam variabel input dengan tipe data char. Lalu di sini diseleksi jika input sama dengan. Nah, untuk logika if ini, jika ada pakai menggunakan operan sama dengan, maka harus menggunakan operan sama dengan yang perbandingan atau relational operator tadi, ya, itu kita harus gunakan operator kalau pakai sama dengan 2 kali seperti ini. Ini untuk membuat perbandingan. Ya. Jika yang diinput di operan di sini sama dengan kali, maka answer sama dengan 61 dikali 62. Jadi jawaban ini nanti sama dengan isi dari 61 dikali dengan isi 62 jika yang diinput di operan itu sama dengan kali. Jika tidak, maka kalau yang diinput adalah tanda bagi seperti ini, maka answer sama dengan 61 dibagi dengan 62. Jika yang diinput adalah tanda ini modulus ya, tanda modulus. Jika yang diinput adalah mod, maka answer sama dengan 61 mod 62. Jika yang diinput itu ini ada else if ini ya. Jadi if else if ini jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia cek kondisi kedua. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, dia cek kondisi ketiga. Jika kondisi ketiga tidak terpenuhi, dia cek kondisi keempat. Jika kondisi keempat tidak terpenuhi, dia cek kondisi kelima. Else, jika kondisi di atasnya tidak terpenuhi, maka ini yang dilakukan. Ya, coba kita jalankan. Misalnya, enter number, saya input misalnya 5. Maka 5 ini kemudian dimasukkan ke dalam 61. Lalu masukkan lagi angka misalnya 2 atau 3. 3 ini nanti dimasukkan ke 62. Ya. Ini 3, enter. Maka 3 itu dimasukkan ke 62. Lalu operannya misalnya saya masukkan tanda mod, maka hasilnya nanti adalah 5 mod 3. Ya. Jadi hasilnya 2. 5 mod 3 hasilnya 2. Ya. Jadi 5 kalau dibagi 3 orang, maka masing-masing dapat 1, sisanya 2. Ya. Kalau saya coba jalankan lagi, kalau misalnya saya input di sini 5, lalu di sini saya input 2, kalau operannya saya pakai operan kali, ya, maka 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau saya gunakan
Misalnya gunakan 4, di sini saya input 2, operannya misalnya saya masukkan Y, maka hasilnya adalah ini yang dikerjakan, invalid command. Kenapa? Karena if yang di atasnya tidak terpenuhi semua, maka ini, invalid command. Hasilnya 0, karena answer itu sama dengan 0. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chatting ya. Kita kembali ke slide. Ini masih ada lagi contoh if lagi ya. Kita coba copy paste saja ke sini. Kalau ini buat objek scanner, kemudian value, ya, variabel value sama dengan 0, lalu input number atau bilangan itu dimasukkan ke dalam value, lalu jika value itu sama dengan 7, maka tampilkan that's lucky. Ya. Kalau nilai yang diinput itu sama dengan 13, maka unlucky. Ya, kalau dia bukan sama dengan 7 dan bukan sama dengan 13, maka ini yang dikerjakan. Ya. Kita coba input. Jadi prinsipnya adalah logika if itu dia dikerjakan kalau bernilai true. Ya. Misalnya di input 8 berarti ini yang dikerjakan karena yang diinput itu tidak sama dengan 7 dan juga tidak sama dengan 13. Kalau yang kita input itu misalnya sama dengan 7, maka di sini sama dengan that's lucky. Kalau yang kita input itu sama dengan 13, maka unlucky. Itu fungsi-fungsi if. Berikutnya lagi statement if lagi ya. Kalau yang ini dia menerima input string. Jadi if itu juga selain bisa dipakai kondisi atau perbandingan menggunakan kondisi bilangan, dia juga bisa menggunakan string. Jadi misalnya seperti ini, deklarasikan sebuah objek in dengan tipe scanner, lalu string name kosong, system out print line, enter your name, apa yang diinput lalu kemudian dimasukkan ke dalam variabel name, lalu dibuat seleksi. Jika name sama dengan Elvis, maka cetak kamu adalah king of the rock and roll. Kalau yang diinput itu adalah Michael Jackson, maka akan dicetak kamu adalah king of the pop. Jika yang di-input itu bukan Elvis dan bukan Michael Jackson, maka yang dicetak itu adalah you are not the king. Jadi kalau ini dikerjakan, kalau yang kita input itu Elvis, ya, maka rock and roll. Kalau misalnya yang kita input itu misalnya Michael Jackson, maka berarti salah ya. Oh, saya salah tulis ini ya. Kurang K di sini. Coba lagi. Jackson, misalnya you are the king. Berarti salah lagi nih. Saya salah ketik nama nih. Copy saja. Ini. Maka hasilnya nanti seperti ini. Ini else if net, ini Michael
Jackson ini tidak jalan ya. Equals Michael Jackson. Michael Jackson seharusnya yang muncul itu you are king of the pop ya. Coba kita cek. Kita gunakan equals ini jika name equals Michael Jackson, ini tidak bekerja nih ya. Coba kita lihat contoh lain. Nah, selain menggunakan if statement, itu kita juga bisa menggunakan switch case. Kalau switch case ini dia mirip dengan if tadi, hanya bedanya, ini saya copy lagi. Saya buat lagi kelas baru, misalnya kelas test suite ya. Test suite. Kalau test switch case ini dia menggunakan fungsi break ya. Jadi kalau scanner ini dideklarasikan scanner ya, lalu answer sama dengan 0, masukkan number yang kedua, masukkan operan. Kalau fungsi switch case maka dia gunakan seperti ini. Dia sama dengan fungsi n tadi ya, fungsi if tadi. Hanya saja di sini dia mengecekkan seperti ini. Jadi dia cek inputan. Jadi dia cek yang diinput di sini. Jadi pakai menggunakan case. Jadi case jika yang diinput itu sama dengan bintang, ya, maka answer sama dengan 61 kali 62. Lalu break. Break ini digunakan untuk keluar dari switch case. Jadi kalau dia sudah dapat break, maka dia sudah berhenti sampai di situ. Kalau misalnya di sini saya masukkan operannya kali, maka dia cuma dieksekusi sampai di sini saja. Perintah berikutnya yang ini tidak lagi dikerjakan. Ini tidak lagi dikerjakan. Jadi dia hanya mengerjakan sampai di break saja. Kalau dia tidak sama dengan kali, maka dia akan kerjakan langkah berikutnya. Kalau dia dapat break lagi, kalau dia ini sama dengan kali, sama dengan bagi, dan benar yang diinput sama dengan bagi, maka dia akan hitung answer, lalu break. Break berarti dia keluar dari case. Ini kalau kita mau ini, kita bisa gunakan seperti ini ya. Kita kasih tab saja supaya lebih gampang terbaca. Begini ya. Ini. Kalau yang diinput itu kali, maka ini yang dikerjakan, break, selesai. Kalau bukan kali, maka dia cek lagi berikutnya. Kalau dia bagi, maka kerjakan pembagian lalu break, selesai. Kalau dia bukan bagi, dia cek lagi apakah dia modulus atau bukan. Kalau dia modulus, maka ini dikerjakan lalu break. Kalau dia bukan lagi modulus, maka dicek lagi berikutnya. Jika dia menggunakan yang diinput itu tambah, maka hitung tambah, lalu break. Break berarti selesai. Kalau kondisi yang ini tidak terpenuhi semua, maka dia akan mengerjakan yang default. Default ini sama dengan kalau di if else itu, maka else-nya. Default ini bisa diletakkan di akhir. Kalau di if else itu kan else-nya harus diletakkan di akhir ya. Kalau default ini bisa diletakkan di akhir maupun di awal di sini. Atau bisa juga di pertengahan, tidak ada masalah ya. Sorry. Jadi default itu bisa diletakkan di mana saja. Default ini merupakan keyword yang digunakan untuk switch case jika semua kondisi tidak terpenuhi. Ini kalau dikerjakan, di run, maka hasilnya
maka hasilnya misalnya 2, di sini juga saya input misalnya 3, maka input operan saya misalnya masukkan kali, maka dia akan menghitung perkalian. Jika yang saya input itu bukan perkalian, bukan modulus dan seterusnya, maka dia akan menampilkan yang default. Misalnya di sini 2, saya input lagi di sini 2, kemudian di sini saya input T misalnya, maka dia akan mengeksekusi yang default. Oke, itu switch case ya. Ini, nah untuk yang, jadi switch case itu juga bisa menerima string ya, bisa menerima string, dan dia baru bisa diterima string itu setelah Java 7. Jadi sebelum Java 7 itu switch case itu hanya bisa menerima integer dan boolean expression. Jadi string belum bisa diterima. Namun setelah Java 7 kemudian string sudah bisa digunakan untuk di switch case ya. Ini ada contoh-contoh, nanti tinggal praktekkan saja. Sama ya. Ini juga kalau ini misalnya ini dipakai untuk ini switch case untuk menghitung jumlah hari ya, jumlah hari dalam 1 bulan. Saya coba copy. Saya coba letakkan di sini. Ini scanner, masukkan bulan itu berupa integer, lalu masukkan tahun, lalu dia switch mount-nya, ya, switch bulannya. Kalau bulannya itu bulan 4, 6, 9, dan 11, maka harinya sama dengan 30. Maka dia cetak harinya 30. Kalau bulannya bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12, maka yang dicetak itu hari dalam 1 bulan 31 hari. Tapi kalau dia bulan 2, maka dicek lagi ya. Maka dia harus menggunakan fungsi if lagi, dia cek apakah tahun itu tahun kabisat atau bukan. Kalau dia tahun kabisat, maka harinya 29. Kalau tidak, maka harinya 28. Ini misalnya saya input. Saya input di sini misalnya bulannya ini ada errornya di mana nih? Sepertinya tanda tutup kurang. Ini buka tutup. Ini tadi karena copy, maka sepertinya ini ya, pengkopiannya tidak sempurna. Ini harus di copy sampai di tanda kurung kerawal di bawah. Ini saya coba. Jadi kalau penutupnya belum ditutup ya error seperti ini. Ini coba di run lagi. Oke, masukkan bulan, misalnya bulan 2 ya. Lalu masukkan tahun 2020, maka harinya 29 ya. Kalau kita cek tahun 2020 itu di bulan 2 itu harinya tanggalnya sampai tanggal 29. Berikut, nah ada juga namanya ternary operator ya. Ternary operator itu bisa dibilang versi singkatnya if else ya. Versi singkatnya if else. Jadi kalau statement seperti ini, integer x sama dengan C lebih besar dari 9, lalu tanda tanya 6,2, 7. Ini artinya apa? Ini sama saja kalau kita menuliskan statement seperti ini. Sebentar, saya coba tuliskan di notepad saja. Ini namanya ternary operator. Jadi ternary operator itu fungsi pendeknya if ya. Jadi kalau statement seperti ini sama saja kalau kita tuliskan integer x, lalu kita buat fungsi logika seperti ini. Jika jika
integer X. Oh, ini tidak sempurna nih, tidak sempurna programnya nih. Jadi prinsipnya itu kita deklarasikan dulu di sini integer C sama dengan misalnya C sama dengan C lebih besar dari 9. Kalau ya tampilkan 6, kalau tidak tampilkan 7. Misalnya C sama dengan berapa di sini? Misalnya 10 ya. Integer X, jika X sorry bukan ya. X sama dengan 0 dulu. Ini kalau dibuat versi panjangnya seperti ini jadinya. Apakah C lebih besar dari 9? Jika ya, maka X sama dengan 6, sama dengan 6, else maka X sama dengan 7. Nah, ini versi panjangnya nih ya. Pertama deklarasikan nilai C-nya dulu, misalnya C-nya sama dengan 10 ya. Lalu diseleksi atau C-nya bisa dikasih 0 juga boleh ya. C-nya sama dengan 0. Lalu X-nya juga dideklarasikan integer, atau bisa juga kalau mau dikasih pendek sedikit berarti di sini integer X, di sini integer X. Lalu di sini integer C. Kalau mau dikasih pendek sedikit ya. Nah, logikanya seperti ini nanti jadinya. Jika integer C lebih besar dari 9, ya, maka integer X sama dengan 6. Else, maka integer X sama dengan 7. Ini nantinya seperti ini jadinya. Ini kalau versi panjang, saya hapus lagi kembali ini, atau saya taruh di sini saja, saya letakkan di fungsi if. Ya. Oh, ini error malah. Ya. Ini integer. Berarti kita harus deklarasikan di luar sini ya. Integer C sama dengan 0. Lalu di sini seperti ini jadinya. Ini kalau di run berarti hasilnya C sama dengan 0. Apakah C lebih besar dari 9? Kalau ya, maka integer X sama dengan, maka di sini kita bisa cetak misalnya sysout nilai X. Maka hasilnya sebentar. X sama dengan integer X. Oh, karena ini kita deklarasikan integer di dalam, maka dia tidak bisa dipanggil dari luar ya. Jadi kita harus deklarasikan integer di sini dulu. Integer X sama dengan 0. Biar bisa dipanggil dari luar. Ini jika di run, maka hasilnya 7 ya, karena C-nya sama dengan 0. Jika C-nya lebih besar dari 9, C-nya 0, maka ini jadi false. Ini yang dikerjakan. Nah, ini versi pendeknya seperti ini. Ini versi pendeknya. Jadi, daripada tulis X-nya panjang-panjang, mending dituliskan X yang pendek seperti ini. Lalu di sini kita bisa cetak integer X sama dengan, ini ada error nih, sebentar. Duplikat lokal variabel. Jadi kita bisa pakai misalnya X jadi D. Nah, misalnya seperti ini, lalu kita cetak sysout D. Maka hasilnya sama nih. Run. Sama-sama 7. Kalau yang di sini ada berapa baris nih? Ada 2, 4, 6, 8 baris. Kalau ini hanya 2 baris. Atau kalau mau dicetak juga langsung, ya bisa langsung dicetak di sini nanti ya. Bisa juga dicetak di sini print out. Bukan lagi D, tapi tidak bisa ya, karena ini digunakan integer. Ya, seperti itu perbandingannya.
Kalau kita menggunakan if yang panjang bisa 8 baris, kalau gunakan if yang pendek atau ternary operator, maka kita cukup membuat 2 baris saja. Oke, ini ternary operator, masih ada contohnya, nanti silahkan dicoba saja. Terminologi berikut, kondisi looping ya. Ini control statement, looping. Looping dalam Java itu ada 3 ya. Di sini dalam catatan juga sudah ada sebenarnya looping. Looping di Java itu ada 3, bisa gunakan for, bisa gunakan while, bisa gunakan do while. Ini ya, bisa while loop, bisa do while, bisa for. Jadi di Java itu ada 3 perulangan. Ya. Bisa menggunakan while, bisa do while, dan bisa for. Looping itu digunakan untuk membuat perulangan, di mana dalam perulangan itu misalnya ada logika yang sama ya, itu bisa kita gunakan looping. Jadi kalau dia punya kode-kode yang mau dieksekusi sama, daripada dituliskan berulang-ulang kali, ya kita gunakan saja looping ya, perulangan. Contohnya misalnya ini kita menghitung 61 sampai 64 sampai 610, daripada menggunakan looping ya kita gunakan saja. Daripada kita menuliskan secara manual, kalau misalnya 6-nya sampai 1000 ya capek juga gitu kan. Daripada tulis ulang-ulang, mending digunakan looping. Looping itu harus dikontrol supaya tidak infinitive loop ya. Jadi dia akan dieksekusi jika nilainya true, dan jika dia akan berhenti jika nilainya false. Maka ketika kita deklarasikan looping, jangan lupa diberikan kondisi false-nya supaya loopingnya bisa berhenti. Oke. Ada 3 ya, ada 3 tipe looping, ada while, ada for, ada do while. Kalau while dan for itu pretest loop, artinya dia tes logikanya dulu, baru dia kerjakan loopingnya. Kalau do while loop ini pretest loop, artinya dia melakukan pekerjaan dulu, ya, dia kerjakan dulu, baru dia cek cek kondisinya. Itu sebabnya kalau menggunakan do while itu minimal 1 kali pengerjaan. Kalau pakai while dan for, maka dia akan dikerjakan jika bernilai true. Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya nanti. Nah, ada juga istilah infinite loop. Ya. Infinite loop itu jika kondisinya tidak pernah false, sehingga dia akan berulang terus menerus. Ya. Itu namanya infinite loop. Ini contoh-contohnya, kita bisa lihat contoh. Kita coba copy saja ini. Saya coba copy, kita lihat contohnya, kita buat ya. Ini misalnya new class test loop main. Nah, saya paste ke sini. Jadi di sini ada scanner ya. Belum diimport nih. Ini scannernya, system in, num in, sum. Ini dia akan berulang. Ini input. Oh, ini dia belum dibuat variabel input nih ya. Input sum. Seperti ini belum dibuat tipe datanya. Ini juga belum dikasih tipe data, makanya error ya. Input. Oke. Di sini dibuat variabel, di sini juga dibuat variabel. Variabel 6 input sama dengan 0, sum sama dengan 0. Lalu digunakan while, dia akan berulang ya.
ini akan berulang selama ini bernilai true. Karena ini sama dengan 0, ya, maka dia akan berulang karena kondisi 0 itu selalu lebih kecil dari 10. Pada saat dia perulangan, maka 6-nya itu sama dengan plus-plus, ya. Jadi dia akan bertambah 1, maka ini akan dicetak dari 0 sampai dengan 9. Integer input, in.next integer. Misalnya saya modifikasi saja ini, saya tidak perlu ini, saya cukup sysout, ya. Saya cetak misalnya 6 input. Seperti ini. Ini kalau saya jalankan, maka hasilnya akan dicetak sebanyak, ini ada error lagi nih, sebentar. Ini buka tutup, buka kurung tutup, ini juga, oh ini kelebihan tutup, kelebihan kurung kerawal. Taruhan lagi. Nah, maka dia akan mengerjakan 0 sampai dengan 9. Oke, ini sumnya tadi di close saja. Jadi dia akan buat perulangan sebanyak 9 kali perulangan. Saya pindahkan ke sini saja. Berikutnya itu while. Sorry, ini tadi pakai while loop, ya. Lalu berikut ini juga masih while loop. Ini yang do while. Kalau do while itu dia kerjakan statement dulu, baru baru cek kondisi. Ini saya coba ambil contoh. Jadi prinsipnya kalau while dia cek kondisi dulu, kalau kondisinya terpenuhi baru dikerjakan isinya. Kalau do while, ya, ini saya coba modifikasi lagi supaya tidak perlu panjang-panjang. Saya modifikasi kasih contohnya mirip saja, ya. Input number. Ini saya reset kembali nilainya di bawah. Kemudian saya print 6 input, ya. Print 6 input. Lalu saya tambahkan 6 inputnya. Oke. Gini, ya. Jadi 6 input. Sorry, ini duplikat, ya. Saya tidak perlu deklarasi. Jadi 6 input saya reset nilainya sama dengan 0, lalu kita cek, ya. Jadi dia caranya adalah kerjakan dulu, baru cek 6 inputnya. Dia kerjakan statement ini dulu, baru kemudian dia cek 6 input. Maka ini nanti hasilnya ini, ya. Hasilnya sama, ya. 0 sampai 9, lalu cetak lagi 0 sampai 9. Lalu berikut, ini nanti silakan dicoba saja, ya, prinsipnya sama. Selain while loop dan do while, itu juga ada for. Kalau for itu statementnya itu seperti ini. For, di sini inisialisasi nilai, lalu di sini pengecekan kondisi, lalu ini mau di perubahan update nilainya, ya. Kalau misalnya contoh di sini saya mau cetak i sama dengan yang sebelumnya misalnya sampai 9, maka seperti ini cara menuliskannya, ya. Sysout i. Jadi integer i awalnya sama dengan 0.
dicek apakah I lebih kecil dari 9. Kalau ya, maka I++, lalu cetak I. Nah, ini kemudian dikerjakan berulang-ulang kali sampai sama dengan 9. Ini kalau dikerjakan lagi, maka akan dicetak 0 sampai 9. 0 sampai 8 malah ya. Oh ya, karena ini dipakai lebih kecil dari 9. Kalau lebih kecil sama dengan, maka di sini nanti akan hasilnya sama dengan 9. Lalu di sini juga ada juga fungsi break di looping ya. Di looping itu ada dua kondisi, dua statement, yaitu break dan continue. Contohnya seperti ini. Misalnya saya gunakan di sini, jika ini saya komen dulu ya, yang di atas ini biar tidak fokus ke sana lagi ya. Jadi fokus di perintah ini saja ya. Ini error karena tanda kurungnya mungkin. Sorry, bukan ya. Oh, ini ada error di sini ya, fungsi if, karena belum selesai nih. Jika I misalnya sama dengan 5 atau sama dengan 5, maka kita coba break. Jadi break itu statement yang dipakai untuk keluar juga dari perulangan. Jadi kalau contoh seperti ini, maka akan dicetak sampai dengan 5 saja. Jadi dia akan dicetak 0 sampai 5 saja. Maka dia akan langsung break. Kalau if-nya saya letakkan di atas, jadi ini bedanya juga. Kalau break-nya saya letakkan di bawah, maka fungsi ini dikerjakan ya. Tapi jika if-nya break-nya saya letakkan di bagian atas, maka nanti yang dicetak hanya sampai dengan 4 saja. Karena begitu 5, dia break, dan setelah break tidak lagi dikerjakan yang perintah ini. Itu kalau break. Ada juga keluar dari perulangan namanya continue. Continue. Selain break ada continue. Kalau break tadi dia akan keluar dan berhenti perulangan. Kalau continue dia keluar satu kali jika kondisinya terpenuhi. Sehingga ini kalau dicetak, maka dia akan mencetak angka 0 sampai 9, tapi angka 5 di skip. Angka 5 tidak dicetak. Kenapa? Karena begitu I-nya sama dengan 5, dia continue. Continue artinya setelah perintah setelah continue tidak lagi dikerjakan. Gitu. Ini ada break dan continue. Itu bedanya tadi ya. Kalau break berarti dia akan keluar dari perulangan dan perulangannya berhenti. Kalau continue dia akan keluar dari perulangan jika kondisinya terpenuhi. Tapi perulangannya tetap berlanjut. Ini ada contoh-contohnya lagi, silahkan dicoba nanti. Kalau yang ini do while, kemudian dia kolaborasi dengan switch case ya. Gitu. Ini do while, kemudian dia kolaborasi dengan switch case. Ya. Mungkin pertemuan hari ini kita fokus hanya bahas perulangan dengan ini ya, kondisi statement if tadi. Jadi scanner, kondisi if-nya, kemudian perulangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Di bagian ternary open air Pak. Ya. Ternary ya. Ternary tadi di sini ya. Ya, silakan ditanyakan. Jika sebuah statement terdapat 3 atau lebih kondisi, bagaimana cara penulisannya Pak? Di ternary operator gini ya. Jadi ternary operator itu dia hanya menghasilkan 2 kondisi saja seperti ini. Kondisinya true atau false. Ini ya. Jadi dia hanya mengecekkan true dan false saja. Tidak ada operator ternary untuk
pengerjaan berikutnya. Ya. Jadi hanya dua kondisi, maka bisa dituliskan ternary seperti ini. Kalau kondisinya sudah lebih, ya, maka dia harus menggunakan fungsi else-nya tadi. Ya. Seperti itu. Masih ada? Ini ternary operator. Bisa tidak nih? Saya belum pernah coba nih. Coba ya, kita coba jika lebih dari latihan mana tadi yang if tes, atau saya letakkan di sini saja ya. Integer jika ini kalau lebih dari ini bagaimana logikanya nih? Sebentar saya coba cek ya. Saya jarang pakai juga ternary, dan setahu saya ternary hanya dua kali apa namanya pengecekan nilai. Sebentar mungkin bisa dipakai. Sebentar saya coba cek dulu. Integer c sama dengan 0. X sama dengan jika C lebih besar dari 9, ini yang dikerjakan, else kita coba tambahkan operator, ditambahkan apa namanya kondisi di sini ya. Jika C sama dengan 0, maka misalnya X-nya sama dengan 10. Jika tidak sama dengan 7. Error tidak? Error ya. Jika C-nya lebih besar dari 9, maka hasilnya 6. Else jika ya berarti tidak bisa nih dipakai nih. Jika C-nya sama dengan 0, maka 10 else 7. Ya, berarti tidak bisa dipakai. Jadi dia hanya bisa dua kondisi saja. Dia true atau false. Begitu ya. Saya juga belum pernah coba kalau kondisinya lebih dari 2, tapi ini tadi saya coba ternyata tidak bisa. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Ternary operator dia pakai tanda tanya tadi orang belum pakai ya. Saya coba ulang ya. Baru tanda tanya tadi orang belum pakai. Jika kondisinya ini saya pakai tanda tanya di sini ya. Jika C-nya lebih besar else jika C sama dengan ya berarti tidak bisa memang. Tanda tanya itu dipakai untuk kondisinya. Ya. Kalau kondisinya terpenuhi, ini true-nya, ini false-nya. Dan sepertinya tidak bisa nih. Ini errornya di token sama dengan. Oh sorry, berarti bisa nih. Sama dengan 2 kali. Ya berarti bisa. Saya coba run. Nah ini hasilnya seharusnya 10. Oh, tidak dicetak nih. Ini kalau dicetak seharusnya hasilnya 10 nih. Sys out X. Berarti bisa pakai ternary juga yang untuk lebih dari 1. Saya baru coba nih ya. Saya baru pertama kali coba untuk ternary yang lebih dari 1. Berarti bisa. Seperti ini caranya. Jadi operator itu dikasih tanda tanya untuk melihat apa hasilnya. Lalu untuk ini yang tanda titik 2 ini gantinya kurung kurawal buka ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup itu ya. Jadi kalau penulisan ini kan seperti ini penulisannya lah, if jika C lebih besar dari 9, maka integer X sama dengan, oh ini tidak bisa dipakai double ini karena integer sudah dideklarasikan di atas, maka X sama dengan, kalau C-nya lebih besar dari 9, X-nya sama dengan 6.
else if lagi, ya. Else if ini ke versi panjangnya seperti ini ya, versi panjangnya. Jika C-nya lebih besar dari 9, X sama dengan 6. Jika C-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 10. Ini versi panjangnya seperti ini. Else, kondisi terakhir itu sama dengan penggunaan else ya. Artinya kalau kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti ini yang dilakukan. Ini berarti X-nya sama dengan 7. Ini versi panjangnya, ini versi pendeknya. Hasilnya sama nanti. Hasilnya kalau saya tuliskan X-nya 2 kali, maka sama dengan nanti sama dengan 10 dua-dua ya. Sama dengan 7. C-nya, oh ya, C-nya tadi sudah sama dengan ini ya. C-nya tadi sudah berubah. Maka kita coba deklarasikan kembali. C sama dengan 10 dulu, C sama dengan 0 dulu biar sama hasilnya. C, sebentar ini kenapa logikanya seperti ini. Oh ini ya, nah ini yang betul. Jadi nanti hasilnya sama nih, sama-sama menghasilkan angka 10. Yang satu versi pendek yang hanya 2 baris, ya. Yang satu versi panjang yang ada berapa baris nih. Ini kalau mau ditambahkan lagi bagaimana? Bisa ya. Berarti tinggal dibuat lagi logika berikutnya. Ini else-nya, kemudian dibuat lagi logika. Jika C-nya misalnya lebih kecil sama dengan 1, ya, maka itu kita gunakan tanda tanya. Jika true, hasilnya berapa di sini? Misalnya hasilnya berapa sih? Misalnya 8 ya. Jika C-nya lebih kecil atau sama dengan 1, ya, berarti 0-nya juga terpenuhi berarti ya. Kalau gini kita gunakan sama dengan saja. Jika dia sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 10. Jika C-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 8. Kalau di sini C-nya saya berikan nilai 1, maka nanti hasilnya 8 ya. Berarti di sini juga tambah nanti di sini. Else if C sama dengan 1, maka X sama dengan 8. Gitu. Ya, sama-sama ya. Begitu, masih bisa mengerti? Siapa tadi yang bertanya? Bisa ya? Jadi ternary ternyata bisa lebih dari satu kondisi statement. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan via grup ya. Di chatting juga boleh, atau bisa japri juga ke saya juga boleh. Mungkin demikian pertemuan hari ini.